Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Quran, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah kembali kumpulkan kita di majelis yang paling mulia, yaitu majelis belajar dan mengajarkan Al-Quran di tempat yang paling mulia di bumi Allah, yaitu Baitum min Buyutillah, yaitu masjid. Semoga hadirnya kita ke majelis ilmu ini dapat mempermudah jalan kita ke surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Hadis berikutnya wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa 'amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, Allah pakaikan kepada kedua orang tuanya tajan, mahkota, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Dau'uhu, yang mana cahaya sinar dari mahkota itu, ahsanu min dhau'is syamsi, lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih terang dibandingkan cahaya matahari, sinar matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah di dunia. Fama dhannukum billadzi amila bihada, bagaimana pendapat kalian dengan yang mengamalkan ini? Jadi pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ruwahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Bagaimana sabda Nabi? Man qara'al Qur'anah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Jadi kita ini kalau kita baca Al-Qur'an, wa 'amila bima fihi, dan kita mengerjakan apa yang kita baca itu, kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran kita baca, wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah kalian saling meribah, saling membicarakan keburukan orang lain. Kita dilarang berghibah dalam Al-Quran. Kemudian kita betul-betul mengamalkan, kita tidak mau membicarakan keburukan orang lain, kita nggak mau gosipin mereka. Kenapa? Karena kita mengamalkan apa yang diajarkan
dalam Al-Quran, maka apa yang terjadi? Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah pakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya di hari kiamat. Ternyata mahkotanya itu istimewa. Kenapa? Karena sinar mahkota itu, cahaya dari mahkota itu lebih terang, lebih bagus daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di bumi ini, di dunia ini. Nah, itu orang tuanya dikasih itu. Gimana yang ngerjakan, kan gitu? Gimana yang baca? Orang tuanya saja oleh Allah dikasih mahkota seperti itu, seindah itu, seistimewa itu. Bagaimana dengan yang baca dan yang mengamalkan itu? Pasti Allah kasih lebih baik daripada itu. Artinya, kalau kita yang baca Al-Quran ini, kita mengamalkan Al-Quran ini, orang tua kita dapat mahkotanya, ya kan? Kalau yang baca, yang mengamalkan adalah anak kita, siap-siap kita yang akan dapat mahkotanya. Mahkota yang bersinar, bercahaya, cahayanya lebih baik, lebih indah, lebih bagus daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah di dunia ini, di bumi ini. Itu keistimewaan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Itu kenapa kita adakan kajian-kajian Al-Quran, gitu kan? Kita adakan tadabbur Al-Quran agar apa? Agar kita tahu apa yang kita baca itu, apa sih maksud ayat ini, apa sih artinya ayat ini. Nah, kita di kajian tadabbur kita, walladzina amanu wa amilus solihat, kita artikan langsung apa nih artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di situ kita dilatih memahami arti dari Al-Quran. Itu terjemah Al-Quran, program terjemah Al-Quran. Di situ kita dilatih memahami maksud, merenungkan isi Al-Quran. Itu tadabbur Al-Quran namanya. Sama-sama ada program di kita. Nah, di situ agar kita memahami apa isi kandungan Al-Quran dan kita bisa mengamalkannya. Itu maksudnya. Terus bagaimana Ustaz kalau kita baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya, baca aja, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala, satu hurufnya tetap 10 pahala, 10 kebaikan. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, tidak paham maksudnya, bagaimana kita bisa mengamalkan isinya? Kan gitu. Sehingga dengan kita pelajari apa sih artinya nih, pelajari terjemahnya, pelajari, renungkan isinya dengan cara tadabbur Al-Quran, maka kita insya Allah bisa mengerti maksudnya, tahu artinya, dan bisa mengamalkannya. Sehingga dengan membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tua kita Allah hadiahkan hadiah spesial, yaitu tajan yaumal qiyamah, yaitu mahkota nanti di hari kiamat. Kalau kita belikan hadiah emas untuk ibu kita, kita belikan hadiah emas 5 gram, kira-kira seneng nggak beliau? Masya Allah, anakku sudah membelikan aku cincin 5 gram, anakku sudah membelikan kalung buat aku, kalung 10 gram, 10 gram emas berupa kalung. Oh, dia akan cerita tuh ke teman-temannya, ah ini dibelikan anakku ini, oh ini cincin 5 gram dibelikan sama anakku nih. Kira-kira bagaimana bahagianya orang tua kita ketika kita bisa menghadiahkan kepada mereka tajun, mahkota, mahkota yang bersinar, sinarnya indah, lebih baik, lebih bagus, lebih bercahaya daripada matahari menyinari bumi, menyinari rumah-rumah di bumi ini. Itu yang akan kita hadiahkan kepada orang tua kita
kalau kita bisa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Demikian juga ketika kita punya anak kita ajarkan Al-Quran, kita pondokkan di pondok tahfidz Al-Quran, mereka bisa baca Al-Quran, bagus bacanya, terus tahu artinya, maknanya, kemudian apalagi faham artinya, faham maksudnya, merenungkan isinya, tadabbur Al-Quran, mereka mengamalkan kandungan dari Al-Quran itu, maka kita adalah orang tua yang beruntung. Kenapa? Karena bukan hanya emas 5 gram yang mereka hadiahkan ke kita, bukan hanya mobil Pajero yang mereka hadiahkan ke kita, bukan hanya mobil Alphard, bukan hanya emas 1 kilogram yang dihadiahkan oleh mereka ke kita, tapi dia telah memberikan mahkota terindah untuk kita semuanya, para orang tua. Mahkota yang indahnya lebih indah dari matahari, sinarnya lebih indah daripada matahari yang menyinari rumah-rumah di muka bumi. Jadi gimana Ustadz? Ya, kalau kita ingin orang tua dapat hadiah itu, kita ingin memberikan kado spesial untuk orang tua kita, kedua orang tua kita berupa mahkota, ya rajin datang ke kajian Al-Quran. Di situ kita ajarkan terjemah Al-Quran, apa nih artinya, apa nih. Di situ kita ajarkan apa lagi, merenungkan isi Al-Quran, memahami isi Al-Quran, yaitu tadabbur Al-Quran. Di situ kita praktek mengamalkan apa isi Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang-orang laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka jilidlah masing-masing dari mereka mi'ata jaldah, 100 kali jilid. Akhirnya karena ada larangan di Al-Quran, larangan tidak boleh mencuri, kita menghindari mencuri. Kadang-kadang kita lapar kan, sedang lapar, di situ ada makanan, oh enak nih kayaknya nih, ada makanan, tinggal ambil aja, makan, kenyang kita. Tapi karena kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah membaca Al-Quran, dan kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran, kita nggak jadi makan itu. Kenapa? Al-Quran melarang, Allah melarang melalui Al-Quran. Itu orang-orang yang disebut mengamalkan Al-Quran. Apalagi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, dalam Al-Quran diperintahkan dirikanlah salat, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada perintah mengerjakan salat, mendirikan salat, kita kerjakan. Kadang-kadang ada masih capek-capek, kita dengar adzan, kita langsung bangun, kita langsung datang menghadiri panggilan Allah, menghadiri salat berjamaah. Itu baru namanya mengikuti, melaksanakan apa isi yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi sabar itu ada 3. Sabar itu yang pertama, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Diperintahkan untuk mendirikan sholat, kita sholat. Perintahkan puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Perintahkan zakat, kita zakat. Perintahkan sedekah, kita sedekah. Sabar dalam melaksanakan itu namanya sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ada sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Seperti apa? Kita dilarang berzina, kita enggak berzina. Kita dilarang mencuri, kita hindari mencuri, kita jauhi mencuri. Kita dilarang ghibah, dilarang gosip, nah, kita jauhi gosip. Membicarakan keburukan-keburukan orang lain, naudzubillah, kita hindari. Ada juga sabar ketika mendapatkan musibah. Itu jenis-jenis sabar. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menghadiahkan
mahkota untuk kedua orang tua kita, dan juga anak-anak kita bisa menghadiahkan mahkota untuk kita. Kita belajar Al-Quran, kita datangi kajian-kajian Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita pelajari artinya, kita pelajari isinya, kita berikan mahkota untuk orang tua kita. Kemudian anak kita ajarkan Al-Quran, titip di rumah-rumah Quran, di pondok-pondok Al-Quran, agar bisa memahami Al-Quran, agar tahu isinya Al-Quran, agar bisa mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah berikan kita mahkota melalui apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, karena anak kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Kemudian berikutnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ini perintahnya baca-baca gitu, baca Al-Qur'an. Ini orang-orang yang sering baca Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, sering tilawah Al-Qur'an. Hadisnya ini, fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab seorang yang hatinya berisi Al-Qur'an. Orang yang hatinya isi Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, sering mengkaji Al-Quran, bahkan ada hafalan Al-Quran, di hatinya, Allah tidak akan azab mereka. Kenapa? Karena yang ada di hatinya adalah kalamullah. Jadi ada jaminan, ada garansi bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang di hatinya itu berisi Al-Quran. Wa inna hadzal qur'ana ma'dubatullah, dan sungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan Allah. Hidangan Allah maksudnya bukan Allah makan, bukan Allah minum, enggak. Cuma ketika kita membaca Al-Qur'an, berarti kita membaca kalam Allah. Allah senang, berarti kita sedang menghidangkan bacaan Al-Quran kita kepada Allah. Allah memuliakan orang yang dekat dengan kalamnya, Allah memuliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Faman dakhala fi fahuwa amin, barang siapa yang memasukinya dia aman. Wa man ahabbal Quran fal yukshir, dan barang siapa yang cinta pada Al-Quran maka hendaklah dia berbahagia. Jadi isi hati kita dengan Al-Quran, cintai Al-Quran, karena sungguhnya Allah tidak akan mengadab diri kita kalau hati kita terisi dengan Al-Quran. Ada yang tilawahnya 1 juz setiap hari? Siapa di sini yang tilawahnya 1 juz setiap hari? Ada? Ada yang 1 juz setiap hari, ada yang setengah juz setiap hari, ada yang 3 juz setiap hari. Kalau yang 3 juz per hari, maka dia 1 bulan hatam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami inda khutmil Qur'ani minal faizin, ketika hatam Al-Quran kami bangga, kami senang, kami bahagia. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang ketika kami khatam Al-Quran kami bahagia, kami senang, jadi orang-orang yang faiz. Itu doa kita. Jangan sampai selama hidup kita nggak pernah khatam Al-Quran. Ketika dihisab nanti ditanya oleh Allah, berapa kali selama hidup kamu khatam Al-Quran? Ternyata jawabannya nggak pernah khatam Al-Quran. Na'udzubillah. Kalau bisa setiap bulan kita khatam Al-Quran. Standarnya setiap bulan kita khatam Al-Quran. Ada yang 10 hari khatam,
ada yang sebulan 2 kali khatam, ada yang tiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Wa an Abdul Hamid Al-Himani qala, Abdul Hamid Al-Himani beliau berkata, Sa'altu Sufyan As-Sauri, aku pernah bertanya kepada Sufyan As-Sauri, anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an, tentang seorang yang berperang di jalan Allah dan yang membaca Al-Quran, siapa yang lebih kamu sukai di antara mereka? Ada orang berperang di jalan Allah, ada orang membaca Al-Quran. Siapa wahai Sufyan As-Sauri yang kamu lebih suka di antara orang yang berperang dan membaca Al-Quran? Ketika ditanya seperti itu, Sufyan As-Sauri menjawab, faqala yaqra'ul Qur'an, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu alasan Sufyan As-Sauri mengatakan, aku lebih senang orang yang membaca Al-Quran daripada yang berjihad di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Masya Allah, ini luar biasa nih. Orang berperang di jalan Allah dan orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, Sufyan As-Sauri lebih suka orang yang membaca Al-Quran, karena ada hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti majelis kita ini, majelis kita mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu lebih disukai daripada berperang di jalan Allah. Itu kata Sufyan As-Sauri. Kemudian hadis yang sebelumnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dan berzikir kepadaku dan mengingatku, dan dia lupa, sampai dia lupa untuk berdoa, dia disibukkan oleh Al-Quran, dia baca Al-Quran terus, waktunya banyak dihabiskan untuk membaca Al-Quran, sampai dia enggak ada waktu untuk minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuk dia lebih utama daripada orang-orang yang minta. Jadi saya misalkan sering baca Al-Quran, menghabiskan waktu tilawah Al-Quran, khatamin Al-Quran, lupa berdoa kepada Allah. Kan biasanya kita minta kebutuhan-kebutuhan itu kepada Allah, ya Allah, besok ada tagihan hutang ya Allah, mohon lunasi ya Allah, besok SPP anak ya Allah, sudah waktunya ya Allah. Kita lupa minta yang seperti itu, maka Allah berikan kepada kita lebih baik dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa, yang minta kepada Allah. Itu jaminan dari Allah. Ternyata walaupun kita tidak berdoa karena waktu kita disibukkan habis untuk baca Al-Quran, disibukkan oleh Al-Quran, belajar mengajarkan Al-Quran, maka Allah akan berikan lebih baik
daripada orang-orang yang minta itu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.